Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Ardia Garini dengan NIM 208362, Karinda Natali dengan NIM 208185, Sadrina Afra dengan NIM 203541. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi penelitian karya ilmiah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, pengumpulan pengalaman, pengetahuan orang lain yang sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun masalah yang ingin diteliti lebih mendalam lagi dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan kembali, serta penelitian yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan. Terdapat juga pengertian karya ilmiah dari para berbagai ahli, diantaranya menurut Eko Susilo. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua, menurut Biloka dan Riana. Karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapatkan melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Menurut Brotowijoyo mengatakan bahwa monografi yang ditulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berikut ini fungsi penelitian karya ilmiah. Pertama, penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang tidak diketahui dan tidak pasti. Namun, ketika diteliti dan dijadikan sebagai sumber karya ilmiah, hal yang tidak ada sebelumnya dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, ramalan. Karya ilmiah dapat membantu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari karena telah diteliti terlebih dahulu. Yang ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoreksi benar tidaknya suatu permasalahan. Karena sebelumnya membuat suatu karya tulis, penulis telah meneliti dan mengkaji serta membandingkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Secara umum, karya tulis ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulisnya karena selama membuat karya ini, penulis benar-benar berkutat dalam dunia berpikir, menulis, mengkaji, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang telah ia buat. Yang kedua, fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah sebagai sarana bagi penulis guna mempertahankan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan pustaka. Syarat-syarat karya ilmiah adalah sebagai berikut. A. Objektif. Artinya, data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Selain itu, dilakukan secara benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka. B. Sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai. Tidak ada kata atau kalimat yang menggurui pembacanya. Sikap ini tidak akan mengurangi maksud tulisan dan kesimpulan yang disajikan, namun agar tulisan itu berbicara secara objektif. C.
Jujur, pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya, harus diterangkan bahan pustakanya sesuai dengan tradisi di kalangan dunia ilmiah. Tidak dibenarkan menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa hasil yang didapat baru pertama kali, padahal dia telah menjiplak dari pendapat atau penemuan orang lain. D. Jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Usahakan untuk satu kalimat satu pengertian atau istilah saja. Jika terpaksa diungkapkan dengan beberapa istilah, harus mampu menjelaskan pengertian atau permasalahan yang dikemukakan. Kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin dan kontinu serta lancar, agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Ada kelangsungan pemikiran secara ilmiah. Kesimpulan yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Karin. Syarat dan subjek tata tulis karya ilmiah. 1. Menggunakan bahasa tulis ilmiah. 2. Mengangkat fenomena yang terjadi dalam kehidupan. 3. Menggunakan cara pengkajian tertentu. 4. Menemukan sesuatu yang dapat dijadikan masukan untuk memprediksi atau mengontrol fenomena dalam kehidupan. 5. Menyajikan tulisan dengan cara tertentu. 6. Pengkajian atau pendekatan ilmiah yang terdiri dari 2 pendekatan, yaitu rasional, yakni data diambil dari literatur dan diambil dari teknik survei, dan yang kedua empiris, yakni melakukan percobaan dan partisipasi. Selanjutnya terdapat syarat kebahasaan. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah bahasa ragam ilmiah. Kedua, syarat bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu 1. Sesuai dengan kaidah bahasa baku. Artinya, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kata maupun kalimat. Kedua, logis. Artinya, ide yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Selanjutnya, kuantitatif, yang artinya keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Dan selanjutnya denotatif, yaitu kata yang digunakan dipilih sesuai arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan. Selanjutnya tepat, artinya ide yang diungkapkan tidak memiliki makna ganda. Dan selanjutnya ringkas, yaitu ide diungkapkan sesuai dengan kebutuhan atau pemakaian kata seperlunya. Dan yang terakhir yaitu runtut. Selanjutnya terdapat sifat-sifat penelitian karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Sifat karya ilmiah formal harus memenuhi syarat. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Artinya mempunyai satu arti sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri atau interpretasi yang lain. Yang kedua, logis. Artinya disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif, yaitu satu kedaulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu efisien, yaitu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Dan terakhir yaitu ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya terdapat jenis-jenis penelitian karya ilmiah. A. Berdasarkan fungsi. 1. Penelitian akademik untuk mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 dengan ciri atau penekanannya adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan sarana edukasi. Kedua, mengutamakan validitas internal atau cara yang harus benar. Ketiga, variabel penelitian terbatas. Dan terakhir, kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang S1, S2, dan S3. Selanjutnya, ada penelitian profesional atau
pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Adapun ciri atau penekanannya adalah sebagai berikut. Pertama, bertujuan mendapatkan pengetahuan baru yang berkenaan dengan ilmu, teknologi, dan seni. Yang kedua, variabel penelitian lengkap. Ketiga, kecanggihan analisis disesuaikan kepentingan masyarakat ilmiah. Dan yang terakhir, validitas internal atau cara yang benar, dan validitas eksternal atau kegunaan dan generalisasi diutamakan. Selanjutnya yaitu penelitian institusional atau perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan, yang dimana ciri atau penekanannya adalah sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan kelembagaan. 2. Mengutamakan validitas eksternal atau kegunaan. 3. Variabel penelitian lengkap atau kelengkapan informasi. Yang keempat, kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat jenis penelitian karya ilmiah yang dilihat berdasarkan pendekatan yang terdiri dari 3 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif atau quantitative research. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukurannya pun disertai analisis secara statis di dalam penelitian, mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya terdapat penelitian kualitatif atau qualitative research. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupan sehari-harinya, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu, peneliti harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian perkembangan atau development research. Penelitian perkembangan ini adalah suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Objek penelitiannya adalah perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh individu seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan unit-unit pendidikan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan individu dalam kurun waktu tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tessa Drina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Frakarunisa dengan NIM 2003541 dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjut ke pematerian bahasa Indonesia yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah berdasarkan dimensi waktu. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penelitian cross-seksional. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu. Yang kedua ada penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan antar waktu. Setidaknya terdapat 2 kali penelitian dengan topik dan gejala yang sama, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Yang selanjutnya berdasarkan metode.
Yang pertama ada penelitian historis. Penelitian ini biasanya ditujukan kepada masa lampau, sistematis dan objektif yang memahami peristiwa-peristiwa masa lampau. Biasanya data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih mengedepankan kepada pengamatan orang lain, seperti surat-surat arsip ataupun dokumen-dokumen masa lalu. Maka, penelitian ini biasanya disebut dengan penelitian biografis, atau biasanya ditujukan kepada kehidupan pribadi seseorang. Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, ada penelitian filosofis. Penelitian filosofis sendiri ini melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasikan etika dan studi tentang hakikat pengetahuan. Penelitian filosofis mempertimbangkan ide atau isu-isu dari semua perspektif dengan eksplorasi ekstensif atau literatur, menguji atau menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban itu. Penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Foundation, Inquiry, 2. Philosophical Analysis, 3. Ethical Analysis. Yang ketiga ada penelitian observasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati, mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam fenomena natural ataupun sosial yang terjadi dalam tingkat waktu tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti, seperti perubahan iklim, pergerakan binatang, pencemaran lingkungan, perubahan perilaku, masyarakat, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penelitian eksperimental. Penelitian yang dilakukan dengan menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Peneliti ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. Dalam bentuk yang paling sederhana, pendekatan eksperimental ini berusaha untuk menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan fenomena seteliti mungkin. Dalam penelitian eksperimental banyak digunakan model kuantitatif. Pada slide berikutnya, ada jenis-jenis karya ilmiah umum, karya ilmiah di perguruan tinggi menurut Arifin tahun 2003. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Yang kedua, ada kertas kerja. Seperti halnya makalah, kertas kerja juga merupakan karya ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris atau objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, atau juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisnya. Yang keempat ada tesis, adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh oleh. Ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Pada slide selanjutnya ada manfaat. Terdapat 6 manfaat. Yang pertama, penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, ada penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis.
Yang kelima, penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang apapun topik yang mereka bahas. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.